Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semua semangat ya? Sudah siap belajar? Nah, hari ini kita mau belajar tematik lagi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap doa yang baik bagaimana? Yuk, tangan di depan dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai belajar tematik dan bimbinglah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang disiapkan alat tulisnya, dibuka buku tematiknya. Nah, nanti kita mau belajar tentang menghitung lagi. Nanti kita mau menghitung sampai 40. Siapa yang sudah bisa menghitung sampai 40? Lalu nanti kita mau belajar kalau ada teman yang minta maaf sama kita menanggapinya seperti apa ya? Nah, nanti diajari. Kita perhatikan bukunya ya, dan perhatikan video ini. Anak-anak, sekarang kita mau belajar memakai buku tema 5 lagi, pengalamanku. Sudah punya buku semua kan? Yuk sekarang kita buka halaman 61. Yuk kita buka halaman 61. 61 dibuka yuk, halaman 61. Kita akan membaca bersama-sama. Wah, ini ada gambar apa ya? Dilihat yuk, dilihat bersama-sama. Nah, ini ada gambar rumah-rumah banyak sekali nih. Lalu di atasnya ada bacaan, kita baca bersama-sama yuk. Kita sudah sampai di pembelajaran 3. Nah, sekarang dibaca ya. Yuk kita baca bersama-sama. Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Nah, ini adalah rumahnya Dayu. Ini Jalan Cendrawasih. Ini ada tulisannya Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu tadi nomor berapa? Nomor 21 ya. Ini ya nomor 21 ya. Nah, ini tetangga-tetangganya Dayu ini. Kita jawab bersama-sama pertanyaan yang ada di bawah dan di baliknya. Ini pertanyaan yang pertama nih, lihat di bawah gambar. Apa warna cat rumah Dayu? Apa warna catnya? Ini warna apa ini rumahnya Dayu ini? Warna merah. Ya, warna merah ini. Warna merah. Lalu baliknya yuk, kita balik bersama-sama yuk bukunya yuk. Kita balik bersama-sama. Nih ada pertanyaan. Nomor berapa rumah bercat putih? Nomor berapa ya, kita lihat lagi. Yang bercat putih ini nomor berapa ini? 30 ya, pinter. 30. Lalu sekarang di bawahnya ini ada pertanyaan. Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Tadi rumah Dayu nomornya 21. Lalu di depannya nomor berapa? Nomor 28. Ya, pinter. Nomor 28. Ya, kita jawab pertanyaan yang selanjutnya.
Tuliskan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Tuliskan secara berurutan dari nomor terkecil hingga terbesar. Nah, nih. Nih, nomor berapa saja kita urutkan ya? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Ya, pinter. Sekarang yuk kita perhatikan bawahnya, karena tadi kalian sudah mengurutkan bilangan. Sekarang kita mau mengenal bilangan lebih banyak lagi. Nah, nih, kamu sudah mengenal bilangan 1 sampai dengan 20. Ayo kita berlatih mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Lanjutkan penghitungan blok Dienes berikut. Blok Dienes itu blok satuan seperti ini. Jadi setinggi ini satu blok ini 10. Kalau tidak percaya kalian bisa hitung. Yuk kita hitung bersama-sama yuk dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Ini kalau misalnya sudah ditumpuk seperti ini 10. Ini berarti berapa ini? 10, 10. Ini 1. Berarti 10-nya ada berapa? Ada 2. Lalu yang satuannya ada 1. Berarti 21. Ya, pintar. Sekarang kita balik yuk. Wah, di sini masih ada banyak sekali. Nah, ini lihat. Ini puluhannya ada 2, 10, 10. Lalu yang satuannya ada berapa? Ada 2 juga. Berarti 22. Pinter. Bawahnya. Ini 10-nya ada berapa ini? 10, 10. Lalu satuannya ada 3. 1, 2, 3. Berarti 23 nih bilangannya, lambang bilangannya. Nah, ini lambang bilangannya masih kosong. Coba yuk kita bersama-sama jawab yuk. Ini 10-nya ada 2, 20. Ini satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti 24 ya. Lalu yang ini bawah sendiri. 10-nya ada 2. Berarti 20. Satuannya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25 ya. Di sini ditulis 25, 2 dan 5. Yuk kita balik. Masih ada banyak sekali loh anak-anak. Yuk. Nih, yang selanjutnya. Ini ada 10-nya ada 2, 20. Yang satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 26. Lalu ini bawahnya 10-nya ada 2, 10, 20. Lalu ini berapa satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 27. Pinter. Ini 10-annya ada 2. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 28. Bawahnya yuk, bawah sendiri nih. 10-nya ada 2. Jadi 20. Satuannya ada, puluhannya tadi ada 2. Terus sekarang satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 29. Lalu baliknya nih, sampingnya di halaman 65 ini masih ada ini yuk. Kita lihat. Wah, ini ada puluhan semua, tidak ada satuan. Tapi puluhannya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi berapa ini kalau puluhannya ada 3? 30 ya, pinter. 30. Lalu ini ada 30. Lalu ada 1 satuannya. Jadi berapa? 31 ya, pinter. Lalu ini 32 ya, pinter.
Ini ada 10-nya ada 3, berarti 30. Ini ada 3. Berapa? 33. Ya, pinter. Masih ada banyak loh anak-anak. Yuk, kita bersama-sama mengisinya. Yuk, sambil menjawab yuk. Ini 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 4. 34 ya. 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 4, 5. 35 ya, pinter. Ini ada 3, 30. Lalu satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36. Lalu ini puluhannya ada 3, satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37. Pintar. Nih tinggal 3 yuk. Semangat menghitung yuk. Bersama-sama sama Budita yuk. Nih puluhannya ada 3. 1, 2, 3. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 38. Lalu ini. Nih 30-puluhannya ada 3. Jadi 30. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 39. Pintar. Sekarang yang terakhir ini. Puluhannya ada 4. Ini yang disusun. Yang disusun rapi. Ini 10. Ini ada 4. Jadi ada berapa? 40. Pinter. Yang terakhir ada 40. Yuk anak-anak kita buka yuk. Buka halaman 68. Dibuka halaman 68. Nah ini anak-anak, ini adalah tugas kalian. Tugas pertama kalian ya. Yuk kita baca bersama-sama supaya mengerti tugasnya apa. Dibaca yuk dari atas. Belajar mengenal bilangan bersama teman sangat menyenangkan. Benny sudah mengenal bilangan sampai dengan 40. Benny selalu bersedia membantu teman. Kali ini Benny membantu Udin melengkapi tabel bilangan 21. Kali ini Benny membantu Udin melengkapi tabel bilangan 21 sampai dengan 40. Ayo kita bersama melengkapi tabel berikut. Nah ini anak-anak, ini ada tabelnya. Anak-anak ini ada tabelnya. Di sini ada angka 22. Nah sebelumnya ini kosong. Berarti kalian harus mengisi di sini angka berapa. Setelah 22. Setelah 22 ada berapa? Nah ini kosong kan. Lalu 24. 25. Nah ini kosong-kosong lagi. Nah yang kosong-kosong ini kalian nanti isi, diurutkan. Nah ini diurutkan dari bilangan 21 sampai 40. Lalu yang bawahnya. Bawahnya ini adalah garis bilangan. Lengkapi juga garis bilangan berikut. Di sini ada 21. Setelah 21 berapa? Nah kalian isi sampai kotaknya habis ini. Lalu di garis bilangan yang kedua, yang diketahui yang di tengah-tengah. Berarti kalian melihat 34 toh ini yang diketahui. Nah, sebelum 34 ada berapa? 33. Sebelumnya lagi ada berapa? Sebelumnya lagi ada berapa? Sebelumnya lagi ada berapa? Nah, kalau sudah yang 34 ini, yang setelah 34 ini, kalian isi setelah 34 berapa sampai kotaknya habis. Begitu anak-anak, ini tugas kalian yang pertama ya. Nanti ditulis di buku tulis tematik. Ini tugas kalian yang pertama, melengkapi tabel ini. Melengkapi tabel ini lalu mengisi garis bilangan seperti ini. Digambar garis bilangannya, diberi kotak-kotak seperti ini. Persis seperti ini menulisnya. Itu tugas kalian yang pertama ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat yuk. Halaman 69 yuk, sampingnya halaman 69. Di sini ada percakapan. Wah, ada percakapan siapa dengan siapa ya ini ya?
Wah, ada Siti, ada Udin, ada Beni. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Bacalah percakapan di bawah ini. Di teras rumahnya Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melerai mereka. Siti bilang, "Ada apa Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar?" Udin bilang, "Beni merusak rumah-rumahanku." Beni bilang, "Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku." Siti bilang, "Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama?" Udin bilang, "Kamu benar Siti, kita bisa membuat satu rumah yang besar Beni." Siti bilang, "Betul, ayo sekarang kalian bermaafan." Nah, mereka tadi bertengkar toh. Siti menyuruh mereka untuk bermaafan. Beni bilang, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Udin bilang, "Iya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, mereka nih di baliknya ada gambar. Nah, ini gambarnya mereka sedang bermain bersama. Mereka sudah bermaafan. Mereka membuat rumah-rumahan bersama-sama. Jadi tidak bertengkar lagi. Yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini yuk. Apakah Udin dan Beni akhirnya berbaikan? Ya atau tidak anak-anak? Ya, mereka berbaikan ya. Mereka saling meminta maaf. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Apa yang membuat mereka berbaikan? Apa ayo? Apa yang membuat mereka berbaikan? Karena Siti menyuruhnya. Mereka tidak boleh bertengkar nih. Mereka berbaikan karena mereka mau membuat rumah bersama-sama. Nah, membuat rumah yang besar. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang diucapkan Beni saat berbaikan? Apa yang diucapkan Beni? Nih, Beni bilang apa ini? Nih, yang ini. "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Nah, ini yang dibilang Beni. Lalu Udin bilang apa? Udin bilang, "Iya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, nih mereka sudah bermaafan. Nah, anak-anak, ini lihat yuk di halaman 71. Di halaman 71. Ini mereka ini adalah gambar mereka saling memaafkan dan meminta maaf nih. Ini Beni bilang, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Terus Udin bilang, "Iya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, ini adalah ilustrasi atau gambar ketika Beni sama Udin memaafkan dan meminta maaf. Beni minta maaf duluan, lalu Udin memaafkan. Nah, nih kita baca yuk bawahnya yuk. Beni meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin memaafkan Beni. Udin dan Beni melepaskan masalah dan bermain bersama lagi. Apa yang akan kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Coba sekarang dibuka bukunya halaman 72, dibalik satu lembar. Nah, ini adalah tugas kalian yang kedua. Nah, ini ada yang meminta maaf. Lalu tanggapannya bagaimana? Coba yuk kita baca.
Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku kembalikan. Nah, terus ini Dayu. Ini Udin sama Dayu toh. Nah, Dayu bilang bagaimana ketika Udin minta maaf? Dayu bilang misalnya ya, iya tidak apa-apa Udin, terima kasih sudah mengambilkan bukuku, misalnya seperti itu. Nah, sekarang yang bawahnya, maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin, besok aku akan mengembalikan bukumu. Nah, tanggapannya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Iya, tidak apa-apa. Besok jangan lupa lagi ya, misalnya seperti itu. Nah, ini anak-anak, ini adalah tugas kalian yang kedua. Nanti ditulis di buku tematik, tulis langsung tanggapannya saja ya. Langsung tanggapannya saja. Kalau ada yang meminta maaf, bagaimana tanggapanmu? Begitu ya anak-anak ya. Nah, sebelum mengerjakan tugasnya, kita lihat yuk halaman 73 dulu yuk. Ini ada cerita anak-anak, yuk kita baca yuk ceritanya. Hari libur, saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Nah anak-anak, ini adalah cerita ketika mereka bermain galasin atau petak umpet. Kalau kalian tahu, petak umpet itu kan bersembunyi. Nah, mereka sangat bermain dengan senang ini di lapangan. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan, lalu bersembunyi. Nah, jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Kalian juga harus jujur dan sportif ketika kalian bermain dengan teman kalian. Nah, anak-anak, selain jujur dan sportif, aturan dalam bermain apalagi? Apa? Ayo, tidak boleh curang. Nah, terus apalagi bermain dengan baik. Itu juga salah beberapa aturan dalam bermain. Nah, anak-anak di sini di halaman 74. Ini kalau kalian itu bisa di sekolah bersama teman-teman, kalian bisa melakukan wawancara kepada teman-teman kalian. Nah, kalian masih di rumah, kita perhatikan saja ya tabel-tabel ini ya. Aturan apa saja yang harus ditaati saat bermain bersama teman di rumah? Tadi di bacaan juga sudah ada. Jujur, sportif, tidak boleh curang, dan lain sebagainya. Lalu, ayo lakukan wawancara dengan temanmu. Nah, kalian kalau misalnya kalian sudah di sekolah, kalian bisa melakukan wawancara. Karena masih di rumah, kita perhatikan saja ya. Tanyakan kepada mereka aturan bermain apa yang harus mereka taati di rumah. Nah, kalau kalian itu bersama teman-teman di kelas, itu kalian bisa mewawancarai teman kalian. Menurutmu aturan bermain itu apa saja sih? Misalnya itu kalian melakukan wawancara, tapi karena kalian di rumah, kita memperhatikan ini saja. Kalian bisa melihat membaca saja bukunya ya anak-anak. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ketika kalian mentaati peraturan-peraturan dalam bermain. Misalnya tidak boleh curang, jujur, sportif. Nah, kalian bisa gambarkan dan tuliskan kegiatan kalian di sini kalau kalian sedang di sekolah. Tapi kita di rumah, kita belajar yang lain dulu. Kalian memperhatikan bukunya saja. Nah, anak-anak sudah selesai belajarnya di pembelajaran 3.
Tadi tugasnya, ayo yang pertama tadi apa? Mengisi tabel dan membuat garis bilangan. Itu yang tugas yang pertama. Yang kedua adalah menuliskan tanggapan ketika ada teman kalian yang meminta maaf kepada kalian. Nah, anak-anak, dua tugas itu jangan lupa dikerjakan ya, anak-anak. Jangan lupa nanti mengirimnya juga tepat waktu kepada Bu Dita dan Bu Pur. Nah, anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran tematik dengan baik. Nanti setelah ini kita istirahat dulu, lalu nanti kalian perhatikan pembelajaran PKT bersama Bu Pur ya. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya dikumpulkan, dikirimkan ke Bu Dita dan Bu Pur. Sampai jumpa anak-anak.